Halo guys, saat ini kita akan membahas tentang prediksi dari estimasi interval. Halo Sobat Statistika, kali ini kita akan membahas tentang prediksi dari estimasi interval. Mulai dari pengertian, jenis, dan juga metode dan rumus-rumus dari materi yang akan kita sajikan bagi sahabat sekalian. So, langsung saja masuk ke topik pembahasannya. Pengertian. Estimasi merupakan suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai populasi dengan memakai nilai sampel. Nah, sebagai contoh dari estimasi interval, kita dapat memprediksi mesin fotokopi yang terjual dalam bentuk Y untuk nilai yang terpilih berupa jumlah panggilan penjualan yang dilakukan dengan tanda X. Nah, di sini ada jenis-jenis estimasi. Ada dua, estimasi titik dan estimasi interval. Kita akan fokus di estimasi interval. Estimasi interval. Dari penelitian dan perhitungan harga statistik suatu sampel, bisa dihitung suatu interval, di mana dengan peluang tertentu harga parameter yang hendak ditaksir terletak dalam interval tersebut. Dalam statistik, diasumsikan suatu ukuran sampel dikatakan besar apabila N lebih dari 30 dan sampel dikatakan kecil bila sebaliknya. Metode klarifikasi estimasi. Pada umumnya, klarifikasi dan estimasi biaya yang lebih dapat diandalkan diperoleh dengan menggunakan pendekatan analisis biaya dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode titik tertinggi dan titik terendah, yaitu suatu metode pemisahan biaya campuran ke dalam elemen-elemen biaya tetap dan biaya variabelnya dengan mendasarkan analisis pada selisih biaya. Secara umum, perhitungan metode titik tertinggi dan terendah dapat dilakukan dengan cara: pertama, memilih jumlah biaya paling tinggi dari data yang tersedia. Kedua, memilih jumlah biaya paling rendah dari data yang tersedia. Ketiga, menghitung selisih jumlah aktivitas dan selisih biaya dari dua titik tertinggi dan terendah. Dan yang keempat, memasukkan selisih ke dalam formula untuk menghitung komponen biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, metode biaya berjaga atau standby cost method. Metode ini disebut biaya berjaga karena untuk menghitung cadangan dana yang harus disiapkan untuk berjaga-jaga selama tenggang waktu tanpa kegiatan normal. Metode ini mencoba menghitung beberapa biaya yang harus tetap dikeluarkan andai kata perusahaan ditutup untuk sementara. Jadi, produknya sama dengan nol. Biaya ini disebut biaya terjaga, dan biaya terjaga ini merupakan bagian yang tetap. Interval prediksi. Pertama, digunakan untuk melakukan estimasi nilai X secara individu. Dan yang kedua, tidak digunakan untuk melakukan estimasi parameter populasi yang tidak diketahui. Dan yang ketiga, estimasi interval prediksi. Nah, di sini ada contoh sebuah sampel acak sebanyak N sama dengan 25, mempunyai X 50 dan S sama dengan 8. Buat estimasi interval prediksi untuk nilai X berikutnya. Dengan tingkat kepercayaan 95%, 50 kurang dalam kurung 2064 kali 8 dan 1000 1,0198 EXF sigma E 50 dan ditambah dengan nilai yang di bawahnya yang ada tertera. Nah, di sini ada contoh distribusi N kurang 1 kali S2 per 2 dengan derajat kebebasan 2, dengan derajat kebebasan 5, dan dengan derajat kebebasan 10. Estimasi interval itu ada 2, 0,25 dan ada 0,25. 95% nilai 2 yang mungkin adalah 2. Interval kepercayaan.
Proses pemilihan sampel dari sebuah populasi merupakan hal yang sangat penting dalam studi inferential statistik. Random sampling adalah proses pemilihan sampel di mana setiap anggota dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Hasil yang diperoleh kemungkinan dapat berbeda dengan nilai yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan adanya change. Untuk mengatasi change tersebut, kita dapat menghitung sampel dengan menggunakan interval kepercayaan. Interval kepercayaan merupakan metode memperkirakan nilai populasi atau parameter dengan menggunakan sampel. Hal ini dikarenakan perhitungan langsung pada seluruh populasi tidak memungkinkan untuk dilakukan. Tujuan utama diambil sebuah sampel dari sebuah populasi adalah untuk memperoleh informasi mengenai parameter populasi. Ada dua cara menentukan parameter populasi, yaitu penaksiran dan pengujian hipotesis. 1. Interval kepercayaan bagi rata-rata. Misalkan sebuah populasi berukuran N dengan rata-rata Pi dan simpangan baku P. Dari populasi ini, parameter Pi akan ditaksir. Untuk keperluan ini, diambil sampel acak berukuran N, lalu dihitung statistik cat yang perlu, ialah X dan S. Titik taksiran untuk rata-rata Pi ialah X. Dengan kata lain, nilai Pi besarnya ditaksir oleh harga X yang didapat dari sampel. Untuk memperoleh taksiran yang lebih tinggi derajat kepercayaan, digunakan interval taksiran atau selang taksiran disertai nilai koefisien kepercayaan yang dikehendaki dibedakan menjadi 3 hal. Contoh, sebuah sampel acak terdiri dari 100 mahasiswa telah diambil dari sebuah universitas. Nilai-nilai IQ-nya dicatat didapat X sama dengan 112 dan S sama dengan 10. Kita dapat mengatakan IQ rata-rata untuk mahasiswa universitas itu sama dengan 112. Dalam hal ini digunakan titik taksiran. Jika dikehendaki interval taksiran IQ rata-rata dengan koefisien kepercayaan 0,95, maka P sama dengan 121 tambah 0,95 sama dengan 0,975. Dan DK sama dengan 100 kurang 1 sama dengan 99. Dengan menggunakan interpolasi dari daftar G, dalam lampiran didapat TP sama dengan 1,987. Maka interval kepercayaan sama dengan P kurang dari 112 kurang 1,987 10,100 lebih dari 1,12 tambah 1,987 10,100. Jadi didapat 95% interval kepercayaan untuk IQ rata-rata mahasiswa ialah P kurang dari 104 ampah, P kurang dari 110. Interval kepercayaan bagi selisih rata-rata. Misalkan terdapat dua populasi, kedua-duanya berdistribusi normal. Rata-rata dan simpangan bakunya masing-masing P1 dan O1 untuk populasi ke-1, P2 dan O2 untuk populasi kedua. Dari masing-masing populasi secara independen diambil sebuah sampel acak dengan ukuran N1 dan N2. Rata-rata dan simpangan baku dari sampel-sampel itu berturut-turut X1, S1, dan X2, S2 akan ditaksir selisih rata-rata P1 kurang P2. Membentuk interval kepercayaan dan prediksi. Ketika menggunakan persamaan regresi, dua prediksi yang berbeda dapat dihasilkan untuk nilai variabel bebas yang terpilih. Selisih tidak kentara namun sangat penting dan terkait dengan asumsi yang dinyatakan pada bagian terakhir. Estimasi interval pertama disebut interval kepercayaan. Interval ini dipergunakan ketika persamaan regresi digunakan untuk memprediksi rata-rata nilai Y pada setiap nilai X. Grafik Minitab berikut menunjukkan hubungan antara garis regresi di bagian tengah, interval kepercayaan 95% CI dan interval prediksinya 95% PI. Kemudian interval prediksi selalu lebih jauh dari garis regresinya. Nah, di sini kita akan melaksanakan pendugaan selang kepercayaan menggunakan SPSS.
Seorang manajer perusahaan ingin mengestimasi rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh seorang operator mesin untuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk itu dipilih 12 orang secara acak. Nah, di sini ada waktu-waktu yang telah ada dalam tabel. Lalu pertanyaannya, carilah suatu nilai penduga atau estimasi untuk selang kepercayaan atau SK 95% dengan alfa sama dengan 0,05. Nah, teman-teman, pertama-tama kita langsung buka SPSS dan kita langsung memasukkannya dalam tabel. Kita input setiap data-data dari soal yang ada. Kita buat seperti yang ada dalam SPSS berikut. Kemudian kita pergi ke Analyze. Kita klik tombol Analyze tersebut dan akan muncul beberapa option seperti dalam slide berikut. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah mengklik tombol Analyze, kita cari yang ada tulisan Compare Means. Sekali lagi, cari yang ada tulisan Compare Means. Kemudian, saat sudah Compare Means, kita klik juga tombol One Sample T-Test. One Sample T-Test. Nah, teman-teman, saat teman-teman telah mengklik One Sample T-Test, dia akan muncul sebuah tabel seperti ini. Dan pertama, dia akan waktunya akan ada di sebelah kiri, di kotak sebelah kiri. Ya, teman-teman. Tetap ada di kotak sebelah kiri. Dan saat kotak di sebelah kiri, kita langsung mengeklik tombol tengah yang menunjuk ke arah panah kanan. Nah, kemudian teman-teman langsung mengeklik saja option dan akan muncul seperti ini. Dan tentu saja confidence interval percentage yaitu 95%. Dan ini sudah sesuai seperti apa yang ditanyakan pada soal tadi tersebut. Cocok bukan? Sangat cocok. Kemudian teman-teman langsung mengklik continue dan saat klik continue langsung kita teruskan klik OK. Nah, ini dia teman-teman. Saat telah kalian mengklik continue dan OK, dia akan muncul seperti ini di SPSS-nya. Dia akan muncul one sample statistik. Waktu itu N12, min 5,1, M deviation 1,1, STTD error min 3,3. One sample test, waktu 15,573. 11 dan ada langsung tertulis di sini. Dia teman-teman langsung akan seperti soal yang ditanyakan. Jadi apa yang ditanyakan dia langsung muncul di sini dan langsung sesuai dengan apa yang kita cari. Nah, seperti yang di sini langsung sesuai dengan apa yang kita harapkan dan juga jawaban dari soal yang kita tanyakan tadi. Nah, demikianlah hasil dari estimasi dari prediksi interval. Materi kali ini telah berakhir. Semoga apa yang telah saya jelaskan bisa membantu hari-hari Anda dalam melaksanakan setiap program dengan menjalankan program statistika menggunakan SPSS dan juga yang lainnya. Semoga bisa membantu dan salam statistika.